Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, video kedua berisi tentang desain basis data oleh saya Zulfan Fotoni, NLP 26, dengan dosen pengampu Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komunikasi OCA. Pokok bahasan: pendahuluan basis data dan sistem informasi dalam organisasi. Proses desain basis data. Tujuan materi di video ini adalah: pertama, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, yang mana target basis data diatur sedemikian rupa dengan RDMS, ORDBMS, atau ODBMS. Besar kecilnya user yang akan menggunakan sistem basis data sangat mempengaruhi kompleksitas dalam mendesain basis data. Basis data dan sistem informasi dalam organisasi. Berikut adalah sejarahnya. Sejarah menggunakan sistem basis data. Basis data dan sistem informasi dalam organisasi. Pada organisasi besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Dalam sistem komputerisasi, perusahaan besar memiliki komponen seperti research, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer, media penyimpanan, user yang menggunakan, perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan terakhir adalah pengembang aplikasi. Siklus sistem informasi dan basis data. Yang pertama, feasibility analysis. Yang kedua, requirement collection dan analysis. Yang ketiga, design. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, validation dan accepting. Yang terakhir adalah deployment, operation, maintenance. Siklus basis data. System definition. Menemukan scope dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi. Definisi UI atau user interface dan batasan-batasan. Database design. Dilakukan desain logika dan fisik dari desain database management system. Database implementation membuat desain database konseptual dan mengimplementasikannya di desain database management system. Loading atau data conversion itu adalah bagian di mana data diinputkan. Application conversion adalah memigrasi sistem sebelumnya ke sistem yang baru. Testing dan validation, sistem diuji coba dan diverifikasi. Operation adalah sistem basis data dijalankan. Dan terakhir, monitoring dan maintenance, pengawasan dan perbaikan. Tujuan desain basis data: memenuhi kebutuhan sistem informasi, menyediakan struktur informasi, alamat, dan mudah dipahami. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti waktu respon, waktu proses, dan sisa penyimpanan. 6 tahap utama dalam proses desain basis data. Yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan desain basis data manajemen sistem, pemetaan model data, desain basis data fisik, dan yang terakhir implementasi dan tuning sistem basis data. 6 tahap utama ini saling berrelasi, di mana setelah kita mengkoleksi dan analisa kebutuhan, kita mendesain basis data secara konseptual, lalu memilih desain basis data yang sesuai dengan basis data konseptual kita. Setelah itu dilakukan pemetaan dari data-data tersebut menggunakan model data, bisa digunakan dengan ER model atau sejenisnya. Lalu setelah semua menjadi selesai, digunakan didesain data basis data tersebut secara fisik. Setelah semua informasi sudah terpenuhi, baru diimplementasikan dengan tuning sistem basis data.
Tahap kedua yaitu desain basis data konseptual. Tahap kedua tadi melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas dari desain skema konseptual dari analisa kebutuhan yang dihasilkan pada tahap pertama, yaitu analisa. Aktivitas kedua adalah desain interansasi dan aplikasi. Menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi untuk aplikasi tersebut. Tahap 3, pemilihan database management system. Pemilihan database management system dapat didasarkan beberapa faktor. Software acquisition cost, harga yaitu harga perangkat lunak, atau dilihat dari maintenance cost-nya. Hardware acquisition cost, database creation dan conversion cost, personal cost, training cost, atau operating cost. Jadi, ketika semua biaya sudah terpenuhi, dapat digunakan untuk memilih database yang sesuai dengan kebutuhan database tersebut. Pemetaan model. Tahap ini memetakan skema konseptual model yang telah dibuat di tahap kedua tadi. Tahap kelima, desain basis data fisik. Tahap keenam, implementasi basis data dan tuning. Latihan soal. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data dan mengapa? Yang paling penting adalah desain basis data konseptual, karena pada tahap tersebut kita melakukan perencanaan basis data berdasarkan analisa kebutuhan dan proses-proses selanjutnya merupakan pengembangan atau lanjutan dari tahap ini. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan skema dan aplikasi merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain, maka hal tersebut harus dilakukan secara paralel. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Analisa kebutuhan adalah tahap awal dalam perancangan data, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dimodelkan menjadi skema perancangan basis data, dan agar supaya basis data yang telah terbentuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diperoleh dari analisa kebutuhan dan permasalahan sebelumnya. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket database management system untuk sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, software acquisition cost atau harga pelangkat lunak. Maintenance cost atau harga untuk perawatan dari database tersebut. Hardware acquisition cost atau harga perangkat keras. Keempat, database creation dan conversion cost. Jadi, harga untuk membuat database dan konversi dari database manual menjadi digital. Personal cost adalah harga untuk programmer, training cost, harga untuk diimplementasikan kepada orang-orang yang jadi stakeholder dalam penggunaan database yang sudah dibuat oleh programmer. Dan ketujuh adalah operating cost atau biaya operasional. Apa yang dimaksudkan pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Yang pertama, sistem independent mapping artinya pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS atau model data. Tailoring the schemas to specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan